Selamat sore Bu, perkenalkan saya Gledy Pandiangan dengan NIM 11S22017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Scrum sebagai bentuk perbaikan nilai kami pada UAS. Jadi, sesuai dengan source, pada soal yang pertama yang ditanyakan itu adalah apa yang dimaksud dengan Scrum. Jadi, berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari selama ini, saya bisa menangkap bahwa Scrum itu adalah salah satu framework agile yang digunakan untuk pengembangan atau membangun software. Jadi, di mana kalau dari option ini, itu lebih cocok kepada yang D, yaitu kerangka kerja pengembangan perangkat lunak. Jadi, si Scrum ini dialah kerangka kerjanya yang nanti digunakan untuk fokusnya pada kolaborasi, fleksibilitas dalam pengembangan si software ini. Nah, selanjutnya itu siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan Scrum. Nah, jadi yang bertanggung jawab untuk menjalankan Scrum itu disebut dengan Scrum Master. Tugasnya memastikan proses Scrum itu berjalan dengan baik. Jadi, semua kerangka itu akan dijalankan sampai selesai dengan baik, menghilangkan segala hambatan yang ada eh, agar nanti timnya itu menjadi lebih produktif dan terfokus dalam mengerjakan tugasnya. Pertanyaan yang berikutnya, apa peran utama product owner dalam Scrum? Nah, di Scrum itu ada banyak peran. Salah satunya itu adalah yang tadi Scrum Master, lalu ada juga product owner. Nah, bedanya product owner ini karena di Scrum ini ada yang namanya backlog. Backlog itu sebagai contoh kalau produk backlog adalah eh, produk-produk yang kita spesifikkan yang akan kita buat kita pecah menjadi kecil-kecil. Nah, jadi adalah pemegangnya itu namanya adalah si product owner. Jadi si product owner ini tugasnya itu adalah untuk menyusun daftar produk backlog. Nah, jadi kalau si kerangka itu sendiri, si kerangka atau si kerangka perangkat lunak itu, Scrum itu dipegang oleh si Scrum Master. Lalu di dalam Scrum itu ada dinamakan dengan product backlog. Nah, si product backlog itu dipegang oleh yang namanya si product owner. Selanjutnya, apa itu sprint planning? Pada Scrum ada yang dinamakan oleh sprint planning. Nah, dari sprint itu sendiri, sprint itu adalah suatu jangka waktu, biasanya waktunya adalah singkat, dan itu secara berkala, di mana waktunya itu selalu sama. Itulah pengertian dari sprint. Nah, kalau sprint itu juga masih dibagi-bagi. Salah satunya itu, seperti soal ini, adalah sprint planning. Seperti namanya planning, berarti adalah suatu perencanaan. Jadi, ini sprint planning ini adalah suatu pertemuan perencanaan iterasi. Nah, dari kata kuncinya perencanaan. Jadi, langsung kita ambil saja jawabannya pertemuan perencanaan iterasi. Kenapa iterasi? Karena seperti saya sebutkan tadi, sprint itu dilakukan secara berkala. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apa yang terjadi selama daily scrum? Nah, jadi daily scrum berarti daily. Kita fokus utamanya kepada daily berarti suatu kondisi yang terjadi setiap hari, daily ya, setiap hari. Nah, di sini jawabannya adalah pemantauan kemajuan harian dan permasalahan yang dihadapi oleh tim. Di Scrum ini kan tadi suatu kolaborasi, berarti kolaborasi itu antara tim dan daily ini adalah suatu harian. Jadi apa yang kita lihat di dalamnya yaitu kemajuan hariannya dan permasalahannya oleh siapa? Yaitu oleh tim. Jadi jawabannya adalah pemantauan kemajuan harian dan permasalahan yang dihadapi tim. Kata kuncinya adalah harian, sesuai dengan daily. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan sprint review. Sesudah ada sprint planning, ada yang dinamakan sprint review. Nah, sprint tadi sama, dia itu adalah pertemuan secara berkala, lalu review. Nah, seperti namanya review, berarti kita akan meninjau ulang. Nah, apa yang kita tinjau ulang berarti kita evaluasi. Jadi ini uh, pertemuan untuk mengevaluasi hasil print yang baru selesai. Nah, jadi kan sprint itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia memiliki waktunya yang sama dan biasanya singkat. Jadi misalkan dari hari Senin sampai hari Minggu adalah sprintnya, berarti ada 7 hari. Nah, misalkan di hari Minggu berarti sudah ada goals yang harus kita selesaikan. Nah, disitulah akan kita lakukan review dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apa yang Sabtu, Minggu, apa yang sudah kita lakukan selama itu, yang sudah kita cicil-cicil, pasti menjadi satu tujuan, goals kecilnya. Dan itulah yang akan kita review. Apakah sudah sesuai dengan seharusnya atau tidak. Selanjutnya adalah
siapakah yang memiliki wewenang untuk mengisi produk backlog item? Nah, tadi kan seperti yang ada di atas, produk backlog itu dipegang oleh si product owner. Jadi sama juga dengan ini, yang memiliki wewenang untuk mengubahnya itu adalah si product owner. Jadi dia itu product owner itu berkuasa penuh atau berpegang penuh untuk bertanggung jawab penuh untuk si produk backlog. Entah dia akan mengubah isinya karena ada permintaan dari klien ataupun segala macam, semuanya bisa dilakukannya. Tapi dengan konfirmasi atau kolaborasi dengan anggota tim pengembang yang lainnya. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Scrum Master jika tim menghadapi hambatan dalam sprint? Nah, Scrum Master ini tadi adalah pemegang Scrum. Dan apa yang dilakukan bila tim ini menghadapi hambatan dalam sprint? Tentu, karena Scrum Master itu dia harus mengetahui semua kondisi dari role masing-masing timnya, semua anggotanya dia harus tahu, jadi dia itu harus memberikan bantuan kepada anggotanya. Jadi jawabannya adalah membantu tim untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya, apa yang dilakukan selama pertemuan sprint retrospektif? Nah, sprint retrospektif ini adalah mengevaluasi juga hasil kerja kita, lalu di mana di sini itu biasanya internal atau yang tidak perlu kita beritahukan kepada yang lainnya, dan itu biasanya mengenai progres-progres dalam pengembangan kita. Jadi dia adalah jawabannya mengevaluasi proses pengembangan. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh product owner ketika ada perubahan kebutuhan prioritas? Nah, tadi juga sudah saya jelaskan, bila ada klien meminta suatu perubahan, berarti product owner harus mengubahnya di product backlog dan mengkolaborasikannya atau mendiskusikannya dengan tim pengembang. Jadi inilah jawabannya. Memperbaharui backlog dan berkomunikasi dengan tim pengembang. Apa yang dimaksud dengan product backlog? Tadi juga sudah saya jelaskan, dia itu adalah daftar kebutuhan yang nantinya kebutuhan produk yang nantinya itulah akan kita pecah-pecah mudah dikerjakan oleh tim pengembang. Manakah dari berikut yang paling tepat menggambarkan fungsi produk? Menyusun dan mengelola produk backlog, tentu membuat laporan proyek, ini adalah tugas analisis, menguji produk secara teratur, tester, meninjau hasil sprint yang baru selesai, Scrum Master, mengelola tim pengembang, bukan juga, jadi jawabannya itu fokusnya ke produk backlog. Selanjutnya, apa fungsi dari sprint backlog? Nah, sprint backlog ini berarti kita itu akan merinci pekerjaan selama sprint karena backlog. Jadi rinciannya nanti dan selama sprintnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan user story dalam konteks produk backlog? Nah, user story ini sendiri adalah deskripsi singkat agar kita tahu gambarannya dalam bentuk story. Tapi kan user story itu ada theme, epic, feature segala macam. Jadi dia itu dalam bentuk singkat. Jadi adalah deskripsi kebutuhan pengguna dalam bentuk singkat. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh tugas dalam produk backlog? Nah, soal tesnya melakukan presentasi proyek. Tentu ini bukan mengganti warna belakang aplikasi. Ya, ini adalah contohnya. Mengatur rapat tim bukan, membuat laporan proyek bukan, menjadi dokumen proyek bukan. Jadi ini adalah tugas yang untuk software sendiri. Jadi ini judulnya. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan elemen penting dari user story? Ya tentu saja, karena itu adalah deskripsi pengguna, berarti jawabannya ini. Deskripsi cerita pengguna. Apa yang dimaksud dengan sprint backlog dalam Scrum Master? Berarti itu adalah suatu daftar tugas yang harus diselesaikan dalam sprint tertentu. Karena backlog adalah daftar tugas sprint tertentu. Bagaimana produk backlog itu berhubungan dengan sprint planning? Berarti antara si daftar tugas itu dengan suatu pertemuan perencanaannya. Jadi itu si produk backlog item itu dipilih berdasarkan prioritas mana yang paling tinggi itu yang harus kita lakukan pertama kali. Berarti untuk menentukan itu kita harus melakukan sesuatu yang namanya planning. Jadi ini ditentukan dalam planning. Siapa yang kita pilih, siapa yang harus pertama kita kerjakan agar semuanya tetap berjalan sesuai ranahnya. Pengertian yang tidak sesuai dengan produk backlog adalah sebagai berikut. Sekumpulan fungsi dari sebuah sistem manager fashion betul, yang diprioritaskan betul, sistem yang akan dibangun betul. Sekumpulan fungsi dari sistem yang sangat detail, menjelaskan berapa lama waktu penyelesaian dan siapa saja yang dapat mengerjakannya, ini tidak. Jadi jawabannya adalah ini. Yang dimaksud dengan produk backlog grooming. Nah,
Karena ini grooming, mengembang gitu berarti membuat, memperbaharui, mengestimasi, dan memprioritaskan itemnya. Ini kata kuncinya adalah grooming. Selanjutnya adalah yang dimaksud dengan definition of done, DOD. Nah, dari kata kuncinya itu adalah done, berarti dia yang selesai. Jadi jawabannya adalah release. Cek kesiapan apakah PBI-nya produk item itu layak untuk dirilis, karena ini definisi dari si listnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan acceptance kriteria. Nah, namanya kan acceptance, berarti suatu penerimaan. Suatu berarti kriteria penerimaan suatu software itu bagaimana. Berarti kan dari awal sudah kita tentukan, saya ingin yang seperti ini. Berarti penerimaannya kalau sudah sesuai dengan keinginan dari awal persetujuan. Berarti jawabannya adalah kriteria yang diinginkan bisnis untuk menyetujui apakah fitur yang dibangun sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh bisnis. Nah, sudah diharapkan sesuai dengan persetujuan di awalnya. Selanjutnya adalah berikut adalah kriteria user story yang baik, kecuali tentu saja dia harus bermakna tidak optimis. Optimis itu tidak boleh pada user story. Valuable harus bernilai, independen harus, negotiable juga harus. Selanjutnya adalah apa saja yang termasuk dalam produk backlog item. Ya tentu saja ada fitur, ada defect, ada technical works, knowledge expression. Ini adalah jawabannya. Selanjutnya, ketika sebuah tim menemukan kesalahan, nah berarti ya pengertian dari si defect ini sendiri, yaitu yang tergolong dalam produk item. Menemukan kesalahan yang sudah dirilis, item apa yang sudah akan dibuat pada produk itu adalah defect. Jadi, defect itu adalah kesalahan atau masalah dari produk yang sudah dirilis. Dalam hierarki Scrum Planning, posisi paling atas diisi oleh, nah, berarti pada Scrum Mystic, di atasnya itu adalah si product vision ya tentunya, karena dia yang akan kita tuju. Selanjutnya adalah penentuan fitur apa saja yang masuk dalam set release secara tidak langsung mengacu pada daftar produk. Karena waktu kita membuat daftar produk, kita itu harus si analis itu harus melihat apa yang dibutuhkan untuk membuat suatu software ini, fitur-fitur apa yang kita butuhkan. Jadi itu akan masuk kepada produk backlog. Oke, selanjutnya proses estimasi pada produk backlog item dilakukan oleh, nah, proses estimasi, karena ada namanya estimasi, berarti proses membuat proses estimasi pembuatan produk backlog item itu untuk mewujudkannya, yang tentu saja harus diimplementasikan oleh si development team. Oke, selanjutnya adalah kapan sebuah increment dianggap potentially shippable dalam Scrum Master. Nah, increment ini kalau ada suatu perubahan itu harus segera kita ubah agar semakin terbarui yang lebih baiknya. Shippable ini apakah dia sudah sesuai dengan keinginan yang berada di awal itu? Berarti kapan sebuah increment ini dianggap potentially, kapan suatu pembaharuan itu dianggap sudah sesuai dengan perancangannya, berarti setelah sprint review, sesudah kita lakukan review terlebih dahulu, makanya kita tahu apakah dia sesuai atau tidak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan potentially shippable product increment dan Scrum Master? Nah, tadi kan sudah saya sebutkan, berarti potentially shippable itu yang dia itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan di awal. Jadi, potentially shippable product increment itu adalah produk yang mungkin akan dikirim karena masih akan mungkin masih increment atau masih akan dikembangkan lagi lebih baik. Jadi yang bisa saya simpulkan dari ke-30 soal ini adalah bahwa Scrum itu adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak atau server, di mana Scrum itu banyak peran yang berperan, di mana salah satunya yang memegang Scrum itu sendiri adalah Scrum Master yang mengelolanya, melakukan kolaborasinya agar baik, agar terfokus dan terkendali di dalam tim. Lalu di dalamnya itu ada yang dinamakan product backlog, itu daftar tugas yang nanti akan diwujudkan. Di mana produk backlog itu sendiri ditanggung jawab penuh oleh si product owner, yang dimana dia bisa mengubahnya, mengisinya, pokoknya dialah yang bertanggung jawab. Intinya dialah yang bertanggung jawab penuh akan produk backlog itu sendiri. Lalu di dalam Scrum itu juga ada yang dinamakan sprint. Sprint itu adalah suatu pertemuan, sprint itu adalah suatu
yang jangka waktunya itu sama dan dilakukan secara berkala. Misalkan sprint 1 minggu, berarti sprint 2, 3, 4 juga 1 minggu, di mana tujuannya itu untuk untuk si pengembangan softwarenya. Di mana sprint ini juga masih ada bagian-bagiannya. Contohnya adalah sprint planning, berarti suatu pertemuan untuk melakukan planning, yaitu perencanaan dalam pengembangan si softwarenya. Ada juga sprint review, berarti suatu pertemuan untuk melakukan review atau evaluasi sesudah sprint itu berakhir. Misalkan sprint 1 berakhir di hari Minggu, berarti pasti ada hasil yang kita buat selama 1 minggu itulah yang akan kita review, kita evaluasi apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi untuk sprint berikutnya sesuai dengan tugas yang akan ada di sprint berikutnya. Lalu ada sprint retrospektif, retro, di mana ini adalah evaluasi mengenai pengembangan perangkat lunaknya. Jadi, biasanya ini secara internal. Yang permasalahan internal juga bisa dibuat pada sprint retro ini. Lalu ada juga uh, sprint lainnya juga masih banyak, tapi mungkin itu yang utamanya. Karena ini bisa dibuat sesuai kebutuhan kita masing-masing. Di mana semua script itu dibutuhkan agar proses kita antara anggota tim itu terkendali, fokus, sehingga kita semua saling mengetahui perkembangan kita. Nah, ada juga yang namanya daily. Di daily inilah akan kita beritahukan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah selesai kita lakukan, apa yang akan kita lakukan hari ini, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya, serta apa yang menjadi hambatan kita. Itulah yang nanti akan didiskusikan. Daily ini biasanya 15 menit, bisa dilakukan secara daily stand up, 15 menit dilakukan secara berhari, agar anggota tim itu saling mengetahui dan tahu cara mengatasi hambatan itu, agar pengembangan perangkat lunaknya itu bisa dicapai sesuai dengan tujuannya, agar dia nanti definition of done. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai uh, Scrum, materi untuk kelas ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada suara yang tidak kondusif, mohon dimaklumi. Terima kasih.